Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih tetap lanjutan pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah pembelajaran perkembangbiakan secara generatif dengan 3 cara, ovipar, vivipar, dan ovovivipar, maka kali ini kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif. Ada apa saja? Mari kita lihat bagian berikut. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yang pertama adalah tunas, yang kedua adalah fragmentasi, yang ketiga adalah membelah diri. Berikut juga ada contoh hewannya. Kalau perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan cara tunas adalah contoh hewannya hidra, fragmentasi contoh hewannya adalah planaria, dan membelah diri adalah contohnya amoeba. Ya, ini adalah bagian yang mungkin atau peta pikiran yang harus kalian hafalkan dan pahami. Kalau misalnya ini sudah kalian hafalkan dan pahami, maka akan mudah kemudian menerima penjelasan-penjelasan yang berikut. Yuk, kita lanjut lagi ke penjelasan yang berikut. Nah, ini anak-anak, ini adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif. Ada apa saja tadi ya? Pertama tunas, ya. Ini ada contohnya itu hewan hidra. Kedua ada fragmentasi, ya. Contohnya adalah planaria, salah satunya adalah cacing pipih ya. Yang ketiga adalah dengan cara membelah diri, diwakili oleh hewan amoeba. Nah, pertama kita belajar tentang perkembangbiakan hewan vegetatif dengan cara tunas. Tunas atau bertunas nama lainnya adalah cara perkembangbiakan pada sebuah hewan organisme dengan cara apa? Dengan cara tumbuhnya tunas baru pada organisme tersebut. Jadi ada sebuah organisme, kemudian tumbuh tunas baru, ukurannya 3/5 dari ukuran aslinya, dan lama-kelamaan tunas itu akan lepas. Langkah-langkah perkembangbiakan hidra adalah sebagai berikut ya. Pertama adalah tumbuhnya kuncup dulu. Setelah kuncupnya tumbuh, ada tentacles dan hidra yang mulai berkembang, makin lama makin membesar ya. Kemudian nanti ada proses pemisahan, biasanya ukurannya 3/5 dari ukuran dewasa, maka tunas baru tersebut bisa lepas dari induknya. Nah, kita perhatikan, ini tunas kecil, kemudian ketika tentaclesnya dan mulut hidranya sudah tumbuh berkembang, lama-kelamaan menjadi besar, ukurannya sampai 3/5 dari ukuran aslinya, dan dia lepas dari induknya, ya ini induk, ya ini lepas, dinamakan anakan. Nah, anakan ini akan tumbuh menjadi hidra dewasa. Yuk kita ulangi lagi ya. Ini tubuh hewan hidra, kemudian tumbuh tunas, ya. Tumbuh tunas, ini tunas, kemudian dari tunas kecil ini semakin berkembang, mulut dan tentakelnya sudah semakin berkembang juga, ukurannya sudah yang ini sudah mencapai 3/5 dari ukuran induknya. Lama-kelamaan maka tunas ini melakukan pemisahan. Nah, dia bisa tumbuh sendiri. Sudah paham ya anak-anak ya? Mudah bukan ya memahaminya ya? Nah, apa ini yang seperti rambut-rambut ini yang dinamakan tentakel. Jadi tumbuhnya tunas ada di bagian tubuhnya ya, paling bawah. Nah, yang kedua teman-teman, kita belajar tentang fragmentasi. Fragmentasi itu bagaimana? Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan pada hewan dengan cara apa? Dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Jadi fragmentasi adalah cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan cara dipotong bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Jadi potongan tubuh tadi yang dipotong membentuk organisme yang baru. Nah, kita lihat ini ada contoh hewan cacing pita. Cacing ya ternyata ya. Cacing pita, cacing pipih ya, itu adalah hewan-hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi ya, memotong bagian tubuhnya. Kita lihat ya, pertama ya. Ini utuh ya, bagian tubuhnya utuh. Kita lihat gambarnya anak-anak. Kemudian ini kita bisa perhatikan
ternyata ini ya, eh, ada pemotongan bagian atas dengan bagian bawah ya. Bagian atas kemudian menjadi individu baru, bagian bawah pun juga menjadi individu baru. Awal mulanya utuh, organisme ini satu tubuh organisme dewasa, kemudian ada terjadi fragmentasi bagian atas dan bagian bawah ya. Jadi melakukan pemisahan ya. Kita perhatikan yang atas kemudian menjadi individu baru, yang bawah juga melakukan individu baru, sehingga tumbuhlah individu baru. Dari satu menjadi dua individu yang baru. Mudah bukan? Ya. Kita lanjut pada cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang nomor 3. Membelah diri. Nah, apa itu membelah diri? Membelah diri adalah cara perkembangbiakan pada hewan dengan cara bagi tubuhnya menjadi dua bagian. Jadi tubuhnya dibagi menjadi dua, satu sama lain, ukurannya hampir sama ya, dan biasanya dilakukan oleh hewan-hewan yang bersel satu. Nah, kita lihat ini adalah hewan amuba, hewan bersel satu. Ini adalah, kalau yang ini adalah namanya inti sel. Inti selnya kemudian membelah diri menjadi dua, diikuti dinding sel dan cairan yang ada di dalamnya ikut membelah juga, dan akhirnya kita perhatikan, nah jadilah dua organisme baru yang masing-masing organisme itu mempunyai inti sel. Ini mempunyai inti sel dan ini juga mempunyai inti sel ya. Nah, ini ada penugasan ya ke Google Classroom ya, kelas IPA teman-teman. Jadi Bu Ari minta kalian untuk mencari contoh hewan-hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Fragmentasi berikan 3 contoh, tunas juga berikan 3 contoh, membelah diri juga berikan 3 contoh. Nah, itu saja anak-anak ya, pembelajaran pada kali ini masih di video lanjutan. Video kali ini ada video lanjutan dari video sebelumnya, perkembangbiakan secara generatif, kemudian dilanjutkan dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami apa yang Bu Ari sampaikan. Jangan lupa tetap baca buku paket, cari sumber-sumber lain agar kalian memiliki wawasan yang lebih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat mengerjakan. Semoga menjadi anak yang solih, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester. Jangan lupa ya anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Bu Ari doakan mudah-mudahan nilai-nilai kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.